Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini keadaan kita baik semua karena penyertaan Tuhan. Dan hari ini juga adalah hari yang khusus karena hari ini adalah bukti Tuhan menyertai gereja kita selama 2 tahun. Terpujilah Tuhan, mari kita siapkan hati kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami semua. Saat ini Bapa, kami mau mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Engkau berkati ibadah pada hari ini Tuhan. Dan kami juga khusus berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka beribadah Tuhan. Biar Engkau juga tetap menyertai mereka. Engkau jamah hati mereka supaya mereka juga bisa menikmati hadirat-Mu di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau urapi setiap kami yang ada di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, biarlah pengurapan khusus daripada Tuhan ada atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa janji Tuhan itulah yang menopang hidup kita, dan kasih Tuhan ada terus bagi kita di setiap waktu. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Menolongku yang percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang
penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa, termulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau penolong kami Tuhan. Haleluya. Kami puji Kau ya Bapa, kami sembah Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sembah Kau ya Tuhan. Kami tinggikan Kau ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, besar setia-Mu ya Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bisa melewati masa demi masa, musim demi musim. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang terus ada bagi kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam setiap kami menjalani kehidupan kami, kalaupun ada tetes air mata dalam hidup kami, atas setiap persoalan yang kami alami Tuhan, tapi kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami, karena janji-Mu yang selalu menopang hidup kami, dan kasih-Mu terus menuntun hidup kami setiap waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat janji-Mu yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Bapak yang baik, saat ini kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada kuasa mujizat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, hari ini Gereja Betani Alfa genap berusia 2 tahun. Mari kita sama-sama bangkit dan kita nyatakan kuasa Tuhan ada di Gereja Betani Alfa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, musuh dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang,
mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Puji Tuhan, mari bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Shalom. Kita persiapkan diri kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu akan ditaburkan, firman-Mu akan kami dengar, dan kami percaya firman ini akan menambah, membangkitkan iman kami. Kami bersyukur, dan lewat hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah isi hati Tuhan disampaikan, dan kami percaya juga lewat pertolongan Roh Kudus kami akan menjadi pendengar firman yang baik, dan kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah minggu yang khusus, yang spesial bagi gereja ini, karena hari ini kita memperingati 2 tahun dimulainya pelayanan di gereja Betani Alpha ini. Dan tema hari ini masih tentang jiwa kita, yaitu hal yang penting, yaitu kehendak kita. Ya, hari ini kita membahas apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan mengenai kehendak kita. Kehendak, keputusan, keinginan itu adalah hasil dari pikiran kita, hasil dari analisa kita, logika yang dipengaruhi oleh imajinasi kita, memori kita, bahkan juga dipengaruhi oleh perasaan kita. Tiap hari kita membuat banyak keputusan. Tiap hari kita melakukan banyak kehendak kita. Dan banyak keinginan kita yang kita lakukan, kita kerjakan setiap hari. Bahkan untuk hari-hari ke depan pun
kita punya hal-hal yang hendak kita lakukan atau kita kerjakan. Itulah yang kita sebut rencana, ya. Hampir semua orang buat rencana. Hampir semua orang buat rancangan untuk hidupnya. Bahkan bukan hanya untuk hidupnya, tapi juga untuk orang lain. Nah, sekarang sebagai hamba-hamba Tuhan, bagaimana seharusnya kehendak kita? Kalau kita menyatakan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita adalah hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Tuhan. Nah, bagaimana seharusnya kehendak hamba Tuhan? Mari kita buka Lukas 22 ayat 42. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang jadi." Di hari terakhir sebelum kematiannya, sebagai manusia, Yesus dalam doanya menyampaikan kehendaknya kepada Bapa. Dengar baik. Tapi dia tetap mengikuti kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa itu harus di atas segala kehendak kita. Kehendak Bapa di atas kehendak hamba-hambanya. Demikian juga rencana atau rancangan kita harusnya menjalankan rencana atau rancangan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan, rancangan Bapa harus di atas segala rancangan kita. Kenapa? Karena kita adalah hamba Tuhan. Tapi coba renungkan baik. Mungkinkah rencana kita lebih baik daripada rencana Tuhan? Gak mungkin. Karena kita sangat terbatas, kita harus sadari itu. Kita daging yang lemah, kita harus sadari itu. Sementara Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam semesta ini adalah pribadi yang luar biasa, dengan kemampuan yang luar biasa, dengan banyak hal-hal luar biasa dalam hidupnya. Kira-kira mungkin gak rencana kita manusia ini lebih baik daripada rencana Tuhan? Bapak Ibu, sehebat apapun kita merancangkan hidup kita, merencanakan hidup kita, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, maka rencananya lah yang akan terjadi. Amin. Mari buka Ayub 42 ayat 2. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya akan bacakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana kita bisa gagal, banyak rencana kita gagal, banyak kehendak kita akhirnya gagal. Tapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan tidak pernah gagal. Demikian yang disampaikan Ayub, demikian yang dituliskan dalam Alkitab sebagai perintah bagi kita. Bapak Ibu, kita sudah tahu Ayub kan? Ayub itu adalah orang terkaya di sebelah timur, Alkitab menuliskan. Dia punya 10 orang anak. Dia punya harta benda yang membuat dia punya reputasi orang terkaya di sebelah timur. Tapi atas seizin Tuhan, dengar baik, atas seizin Tuhan, iblis merancangkan penderitaan Ayub. Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk menderita, tidak. Ayub adalah bukti bahwa iblislah yang merancangkan penderitaan Ayub. Sebagai hamba Tuhan, Ayub menderita. Saya akan bacakan satu ayat. Ayub 1 ayat 8, biar kita tahu siapa Ayub.
Demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang bilang Ayub hamba Tuhan bukanlah orang-orang di sekitarnya. Kalau sekarang kita dengan misalnya pendeta atau pelayan atau apapun, orang yang bilang, oh dia hamba Tuhan, dia hamba Tuhan. Tapi kalau Ayub, Tuhan sendiri yang bilang, yang sampaikan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Ayub adalah hambanya. Kenapa? Karena dia hidupnya demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan sepanjang hidupnya. Bapak Ibu, dalam penderitaannya Ayub kemudian atas seizin Tuhan, iblis kemudian membuat dia menderita. Dalam satu hari 10 orang putra putrinya meninggal. Dan dalam satu hari semua harta bendanya habis. Dan berikutnya dia menderita sakit yang menjijikkan, badannya luka-luka, sehingga dia harus hidup di jalanan. Bahasa sekarang gembel. Tidak ada yang mau mendekati dia. Dan kemudian istrinya menyuruh dia berbuat dosa, suruh mengutuki Tuhan. Ada sahabat-sahabatnya datang menghakimi dia, menyalahkan dia. Betul-betul menderita itu, Pak. Tapi kehendak Tuhan tetap terjadi. Di dalam penderitaan itu Ayub tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan tetap di atas rencananya iblis. Semua penderitaan itu nggak mungkin dikehendaki Ayub, nggak mungkin Ayub menghendaki penderitaan itu, nggak mungkin Ayub merencanakan penderitaan itu, nggak mungkin Ayub merancangkan penderitaan itu. Kalau sekarang Ayub ini disebut orang kaya atau orang sukses lah ya. Kalau kita wawancarai orang kaya dan orang sukses, gak mungkin dia bilang, apa kehendakmu, apa rancanganmu untuk tahun depan? Oh, saya mau menderita gitu. Saya mau anak saya mati, saya mau harta benda saya habis, dirampok, saya mau kena sakit gitu. Ada? Gak ada. Dan saya percaya Ayub juga tidak mungkin merancangkan hal yang sama. Tapi Ayub harus menjalani semua itu. Dan Ayub 42 ayat 2 tadi, ayat yang kita baca tadi, saya akan bacakan sekali lagi, ini penting. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub berkata kepada Allah, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalimat ini diucapkan Ayub kepada Tuhan bukan ketika dia sudah dipulihkan, bukan ketika dia sudah sehat, bukan ketika semua harta bendanya sudah ada kembali dan segala macam seperti yang kita tahu. Tidak. Posisi dia masih dalam posisi menderita. Tapi Ayub sudah bisa berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Dengar baik. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Lihat, ini yang membuktikan Ayub masih di posisi menderita. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Ayub, bagi Ayub itu sudah cukup baginya. Dia percaya Tuhan berotoritas atas hidupnya. Kalau Bapak Ibu baca Ayub ini, kisah tentang Ayub ini, ada puluhan pasal kita baca, Tuhan itu gak pernah ngomong apa-apa sama Ayub.
Saya yakin dalam penderitaan Ayub itu berdoa dan Tuhan tidak jawab doa-doanya. Dengar baik. Ada waktu di mana Tuhan tidak menampakkan dirinya atau tidak menyatakan dirinya kepada Ayub. Dan saya percaya dia sangat menderita. Tapi kemudian Tuhan akhirnya berbicara kepada Ayub. Dan ketika Ayub mendengar Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan berotoritas atas hidupnya. Dengar baik, satu hal yang luar biasa dari Ayub. Dalam proses penderitaan, kita pasti berdoa, menyampaikan kehendak kita. Tuhan, saya sakit, sembuhkanlah saya. Ketika kita berkesempatan Tuhan bertanya kepada kita atau berkomunikasi dengan kita, kita pasti menyampaikan kehendak kita. Tapi kalau Bapak Ibu baca kalimat Ayub kepada Tuhan, doanya kepada Tuhan, dia tidak menyampaikan kehendaknya kepada Tuhan. Karena dia percaya betul Allah berotoritas atas hidupnya dan dia tahu posisi dia sekarang bukanlah kehendak Allah. Dalam masa penderitaannya itu bukan kehendak Allah. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Kita imani itu harus terjadi. Karena sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup kita di dalam kuasa Tuhan. Gereja ini ada dalam kuasa Tuhan. Saya yakini itu. Saya imani itu. 2 tahun ada atas kehendaknya. Semua jiwa yang ada dalam pelayanan ini adalah karena kehendaknya. Sebagai gembala, kadang-kadang saya menyampaikan kehendak saya kepada Tuhan. Saya mencoba untuk terus belajar mengerti kehendak Tuhan dalam perjalanan pelayanan ini. Apakah yang terjadi banyak yang tidak sesuai dengan kehendak saya dalam 2 tahun ini? Banyak. Banyak persoalan, banyak tantangan, banyak problem, banyak masalah yang terjadi. Apakah saya menghendaki adanya masalah? Pasti tidak. Tapi itu harus terjadi. Ketika ada yang memberontak jemaat atau pengerja di tempat ini, apakah itu kehendak saya? Enggak. Tapi itu harus terjadi. Dan saya percaya itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi atas gereja ini. Terjadi masalah keuangan di gereja ini, itu pasti kehendak Tuhan. Apakah saya menghendaki itu? Tidak. Tapi saya terus belajar bahwa semuanya ini adalah kehendak Tuhan. Dan hari ini dan hari-hari ke depan, biar kehendak Tuhan yang terus terjadi atas hidup kita, atas pelayanan ini, atas gereja ini. Jadi, apa yang harus kita kerjakan bagi kehendak kita, rancangan kita, cita-cita kita? Kita boleh punya kehendak? Boleh. Kita boleh merancangkan hidup kita ke depan? Boleh. Keluarga kita boleh, bisnis kita boleh. Allah tidak melarang itu. Tapi satu hal yang pasti sebagai hamba Tuhan, mulai hari ini, apapun yang terjadi, percayalah itu adalah kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca tentang Ayub, kemudian keadaan Ayub itu dipulihkan, keadaan ekonominya dipulihkan, keadaan keluarganya dipulihkan. Bahkan Alkitab berkata, lebih baik daripada hidupnya yang dulu. Tuhan pingin, kehendak Tuhan sebenarnya adalah kita dipulihkan, diperbaharui, diberkati, ditolong, disembuhkan. Itu kehendak Tuhan. Tapi bukan seperti yang kita kehendaki. Maka dalam rangka peringatan 2 tahun pelayanan ini, gereja kita ini, apa yang Tuhan perintahkan? Kehendak kita, rancangan kita, itu adalah mengimani rancangan kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Selamat ulang tahun Gereja Betani Alfa. Dan mulai hari ini dan seterusnya
kehendak Tuhanlah yang terus terjadi. Dalam keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah, kehendak Tuhan pasti tetap ada atas hidup kita. Apa yang dialami Ayub bisa kita alami. Tapi jangan lihat penderitaannya, lihat kehendak Tuhannya. Lihat otoritas Tuhan yang ada atas hidupnya. Karena ujungnya adalah semua sukacita ya, yang dialami Ayub. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih atas kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Ampuni kami, karena lewat firman ini kami diingatkan seringkali kami bersungut-sungut, kami tidak suka apa yang sedang kami alami, persoalan yang datang dalam hidup kami, tantangan yang harus kami hadapi. Tapi hari ini kami percaya bahwa ketika tantangan itu datang, itu adalah awal dari kehendak Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Rancangan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Walaupun di depan mata kami yang kami alami sepertinya itu sebuah kecelakaan yang sangat kami tidak sukai. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu melakukan firman ini, mempercayakan hidup kami dalam kehendak Tuhan, mempercayakan keluarga kami dalam kehendak Tuhan, mempercayakan usaha dan pekerjaan kami dalam kehendak Tuhan, mempercayakan studi kami dalam kehendak Tuhan yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya di balik semua tantangan itu, Kau tetap berotoritas atas hidup kami. Kehendak-Mu adalah kami menang melewati tantangan itu. Biarlah itu semua terjadi mulai hari ini sampai seterusnya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, kami berterima kasih buat hari ini. Tuhan menyertai
setia melindungi kami. Kami berterima kasih buat ibadah hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada, khususnya bagi jemaat-jemaat yang menyaksikan video ini, yang beribadah dengan tuntunan video ini. Kami percaya Tuhan juga mengurapi, memberkati. Hadirat-Mu dirasakan dan memberikan kekuatan. Lewat pujian dan penyembahan kami bersyukur Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang membangun iman kami, mengokohkan iman kami. Ketika kami melihat keadaan kami tidak seperti yang kami kehendaki, kami percaya bahwa semua dalam otoritas Tuhan, dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak merancangkan penderitaan kami, tapi Tuhan izinkan bisa terjadi untuk bisa kami hadapi. Dan itu bukan akhir dari kehendak-Mu, bukan akhir dari rancangan-Mu. Karena rancangan-Mu yang kami percaya adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya itu terjadi dalam hidup kami. Itu terjadi dalam bangsa ini, terjadi dalam kota kami ini, terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan dimanapun berada di seluruh dunia ini, di seluruh Indonesia, di seluruh kota kami. Jadikan kami hamba-hamba Tuhan yang mau percaya dan mempercayakan hidup kehendak-Nya, agar kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan anak-anak-Mu, orang-orang yang sakit, khususnya yang terjangkit virus, yang sampai hari ini belum ada obatnya. Kami berdoa buat mereka. Berikan kesembuhan, pulihkan. Pakai dokter, pakai perawat-perawat, seluruh peralatan untuk mendatangkan kesembuhan. Itu doa kami Tuhan. Dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berbeban berat hari ini, kami berdoa Tuhan, biarlah mereka percaya dan mengimani bahwa hidup mereka dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti berikan kekuatan pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini akan berakhir, tapi seperti hari ini yang kami nikmati, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Karena kami adalah hamba-hamba-Mu, bahkan kami adalah anak-anak-Mu. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.